lupa menggosok gigi, sudah lama bertausiah, baru di kauman inilah rasa grogi. Kauman hafal Quran sudah tampil ke depan. Santri kauman pidato pakai bahasa Arab juga sudah. Direkturnya pula bahasa Inggris ditutup bahasa Jepang. Sudah. Masya Allah, Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini yang belajar di Al-Azhar Mesir, orang bertanya, itu dari mana? Dari kauman Muhammadiyah penampaknya. Oh wajar, Buya Hamka kan dapat doktor dari Mesir. Artinya dikatakan wajar, biasa, karena kalian membawa nama Haji Abdul Malik Karim Abdul. Artinya yang siap mental, alhamdulillah. Yang tak siap, ya siap-siapkan lah. Jangan lantas gara-gara cakap Ustaz Abdul Somad ini lalu besok adik-adik saya keluar aja lah Bu, kenapa? Saya tak siap mental. Inilah asrama yang akan dibangun 13,5 miliar. Itu kalau dibelikan cendol, menyelam sambil minum cendol, gembung. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kira-kira yang bisa bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau gitu yang bisa booking tempat di surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu penghuni surga itu orang kaya atau orang miskin? Tergantung. Ada juga orang miskin masuk surga. Kenapa? Karena sabarnya. Ada juga orang kaya masuk surga. Kenapa? Karena sabarnya. Loh, orang kaya kok kena sabar? Orang selalu menganggap sabar itu kalau rugi sabar, kalau sakit sabar, kebakaran sabar, suami dilarikan pelakor sabar, mengamuk apa pula sabar. Duit dia ada 3 koper, gerincing semua. Duit dia ada 3 koper, dolar semuanya. Setelah dihitung 13 miliar. Bisa dia beli mobil, bisa dia beli rumah, bisa dia beli cincin emas, bisa dia beli gelang rantai. Tapi tak dipakainya untuk itu. Dia tahan keinginan hawa nafsunya, lalu dia bangunkan ke asrama. Maka menurut Allah orang ini orang yang sabar. Walaupun kawannya mengatakan dia bohongan. Tapi sabar yang level paling bawah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Itu sabar kelas ekonomi. Tapi ada orang yang duitnya banyak, bisa dia sabar. Mestinya dia bisa beli gelang emas. Kalau duit 1 miliar, 1 gram emas itu sekarang sejuta, sekitar 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Jadi kalau dia punya uang 100 juta, berarti 1 on anting-anting. Sebelah kanan 1 on, sebelah kiri 1 on. Kalau pergi undangan merah mukanya, kenapa? Berat. Nah. Dijual rumah murah di pusat kota hanya 10 juta, di dalam ada kuburan. Ada orang mau beli? Ada. Datang Sa'ad, namanya Sa'ad, bahasa Arab, artinya bahagia. Kalau bahasa kampung awak, happy. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummi matat, mak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah pahalanya sampai untuk almarhumah apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Ayu sedekahtu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air minum. Air minum aja dapat pahala.
apalagi brownies, berondong manis. Umat Islam ini disuruh miskin. Tanah kamu ini jangan garap, biar kami yang nanam karet, biar kami yang nanam tembakau, biar kami yang nanam sawit. Kalian cukup bertasbih, bertakbir, berzikir. Subhanallah. Mati. Rezeki saya dijamin oleh Allah. Sudah tertulis untuk saya malam ini bahwa rezeki saya ada 3: jeruk, tahu, brownies. Ini punya saya. Ini rezeki untuk saya. Dengan Ustaz Jel Babu. Buya-buya cuma dapat kacang. Ini dikasihkan dari depan saya, memang kacang. Ini untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka plastiknya, mau melumpet Flores kemuliaan kok? Tidak. Harus ada usaha dan ikhtiar. Sekarang banyak umat Islam pagi-pagi dia bangun jam 10 bangun, ditanya sama istrinya, abang tak kerja? Lah, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkam, hati yang sakit mana obat akan dicari. Setelah biru, ku tertibkan ibadahku. Banyak juga orang berakhlak kepada Ustaz, sopan, cium tangan, ahlan wa sahlan Ustaz, tapi sholat subuh jam 8. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz Somad. Dulu sebelum masuk pesantren anak saya itu susah saya bangunkan subuhnya Pak Ustaz. Sekarang setelah dia masuk pesantren balik liburan saya tengok duhanya tak tinggal Ustaz. Rupanya sholat subuh kesiangan. Ibadahnya tertib. Ini bukan main lagi. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Heran maknya. Ini sholat apa? Kenapa? Jam 2.30 zuhur. Rasanya udah terlambat betul. Asar belum asar. Di mulutnya bukan main. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar Allah. Kata malaikat. Jaga lingkungan. Ini sekarang banyak orang soleh sendirian. Dia baik. Kawannya mati karena sakau narkoba. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tidak Islam, hilang minangnya, tinggal kabauan. Sombongnya. Kamu jangan mabuk, jangan sakau, jangan pakai narkoba. Uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, jangan urus saya. Urus saja surga, jangan urus neraka. Untungnya lawan dia bicara ini bukan orang yang jahat, bukan orang yang nakal, bukan preman, tapi santri dari pesantren Kauman Muhammadiyah. Dengan lembut dia bantah. Apa kata dia? Memang uang-uang kamu, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, yang mati kamu. Tapi kalau azabnya datang, tsunami datang, galodo datang, gempa bumi datang, yang tenggelam bukan cuma rumah aku aja, bodoh. Marilah kita sholat berjamaah, sholat berjamaah. Nggak pernah ke masjid. Pas ditanya, Buya nggak pernah ke masjid. Ampuh sholat di Masjidil Haram. Kalau ada orang di Indonesia mengaku sholat di Masjidil Haram, antara Makkah dengan Padang Panjang itu beda waktunya 4 jam guys. Jadi kalau dia ngaku sholat Jumat di Masjidil Haram, lebih dulu Makkah atau Indonesia? Kita timur, Makkah itu barat.
Matahari terbit dari dari barat. Itu kiamat. Matahari terbit dari timur. Makanya kita duluan. Jadi kalau kita sholat Jumat jam 12.30 kurang 4, 11.30, 10.30, 9.30, 8.30. Jadi kalau ada orang Padang Panjang ngaku sholat di Masjidil Haram, berarti waktu kita sholat di Padang Panjang jam 2:30, inyo di Makkah baru jam 8.30. Akan jauhku di Makkah jam 30. Ngapel Masjidil Haram. Gunakan aja kecerdasan Iko sekete sih. Iko tak pakai akal, orang tak pakai akal tu dia lagi minum ayaka. Ya bakal sekete. Bagi baca Quran, baca Quran. Apa nak sekali baca Quran? Biji matanya membuka Quran cuma 2 kali. Yang pertama waktu nengok Quran untuk akad nikah mahar. Yang kedua waktu rumah sakit, ruang ICU sudah mau koma, biji matanya terbelalak tak mati-mati, dibukakan Quran. Saya insya Allah ceramah di mana-mana, di kampus, di pesantren, gak boleh pacaran. Kenapa? Karena saya di Mesir dari tahun 98 sampai 2002, 4 tahun tidak pernah pacaran. Memang tak pacaran? Tidak. Kenapa? Persaingan ketat. Yang kedua, kenapa saya tidak punya pacar waktu itu? Karena perempuan tidak ada mau sama laki-laki yang tak berduit. Perempuan itu mau sama kalian karena kalian ada duit. Kalau kalian tak ada duit, ada perempuan yang mau, berarti dia kata. Ustaz Abdul Somad, ini yang dipermasalahkan tadi. LC ini bukan lagi cemas. Kalau tamat dari Al-Azhar, dikasih namanya ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Ajaza artinya boleh. Orang ini sudah boleh mengajar. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris licensi, disingkat dengan LC. Sampai ke Malaysia lesen. Awak ada lesen kan? Lesen itu tempat kita SIM, surat izin mengajar. LC ini adalah, ada pula yang mengatakan LC itu apa? Lulusan Kairo. Ya kalau tamat Kairo, kalau tamat Damaskus, kalau tamat Jeddah. Jadi LC itu singkatan dari tulisan license, bahasa Inggrisnya license. DESE ko, D-nya, E-nya, S-nya, E-nya, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu jajahan Prancis. Jadi kalau kita kuliah ke sana, adik-adik ngambil fakultas hukum yang bukan fakultas agama Islam, mesti mengambil bahasa Prancis setahun. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jumapel Jes Abdul Somad. Saya suka kamu, Jutaime. Saya tidak bisa bahasa, saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Itu mesti dihafal supaya mereka tidak ngomong bahasa Prancis ke kita. Tidak boleh pakai titel kecuali asal negaranya. Jadi asal PD lah, pulang DSA sampai ke kampung, DSA kok desa. Deso. Ambo akan tamu pulang 2008 dari Maroko, indah ado mambuwe LCMA, ndak ado itu.
Ustaz namanya titelnya, gak usah titel-titel kok. Ustaz Abdul Somad saja tulis itu. Lamo-lamo ambo diagih orang koran di halaman belakang koran itu banyaklah nama ustaz menjual air minyak lintah ubek kue. Jadi khawatir ada orang yang tidak bisa membedakan mana ustaz penceramah, mana ustaz yang menjual obat. Nama saya mudah mengingatnya, cukup 3 huruf saja. UAS, ujian akhir semester. Tapi adik-adik mesti tahu, karena Ustaz Somad pernah datang ke pondok. Mana tahu nanti ada orang bilang, apa itu? Detailnya nggak jelas. Oh, itu kan dijelaskan Ustaz Somad dulu. BSA itu ada singkatannya itu, ada kepanjangannya. Apa kepanjangan? Nggak mau ingin. Di tepi sungai Nil itu ada ada namanya Museum Tahrir Square. Sampai di pintu batanya awak ke security. Where is Fir'aun? Di mana Fir'aun tu laloknya? Kecik suriti nyelihat teh. Naik kate. Sampai kate di muka pintu kamar Fir'aun itu. Bergetar jantung. Di muka pintu kamar tertulis di situ kamar Fir'aun. Sebelum masuk ke itu bergetar. Dia apa? Tiketnya mahal. Lama bayar tiket di bawah kate. Memanglah Fir'aun kalau mati pun susah juga sebenarnya. Sampai ke dalam, Fir'aun tuh di dalam kotak kaca. Dalam kotak kaca, tidak pakai baju Fir'aun, cuma pakai kain saja bantu anduk. Jadi beko kalau ada orang di Padang Panjang, keluar dari rumah pakai anduk, itu berarti kamu menyebut ya. Lamu taman mau mencari Fir'aun tuh. Rambutnya macam rambut jagung, hidungnya mancuang kulit. Tapi maka tua mencari kulitnya itu taingi ambo ikan salai. Panjang. Matunya, masya Allah. Maka tua akan dipoto, tidak boleh. Tertulis itu, no, tidak boleh ambil foto. Kamera, security marah. Katanya foto bisa merusak kulit Fir'aun. Blitz cahaya itu bisa merusak kulit Fir'aun. Apa kata Allah Ta'ala? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan badanmu, tidak dimakan ikan hiu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang setelah engkau. Hai Fir'aun, mana Fir'aun yang gagah perkasa menyembelih semua bayi-bayi, yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Semua anak kecil yang lahir di Mesir tahun ini sembelih hidup-hidup. Hari ini terbujur kaku di Tahrir Square. Insya Allah adik-adik nanti akan ke sana, dan ketika kalian ke sana buat vlog video pendek. Hai guys, hari aku sedang sama Fir'aun, kamu perasaan Buya Hamka itu halus. Siapa ingin merasakan halusnya perasaan Buya Hamka, bacalah bagaimana ungkapan Zainuddin ketika Hayati meminta maaf. Sampai hatimu Zainuddin tidak memaafkan aku, kata Hayati. Kata Zainuddin, kaulah yang tidak layak untuk dimaafkan. Bukankah kau dulu yang mengatakan aku miskin, kau pun miskin, kalau kita menikah kita tidak akan pernah bahagia. Akhirnya kau berikan kehormatan dirimu kepada karena mau laki Hayati itu boleh. Aziz. Ternyata banyak juga Aziz.
Batam naik speed ke Tanjung Pinang, diputarkan orang speed itu kapal tenggelamnya kapal Panderwi. Kami pun menonton. Ambo sengaja milih kursi dan belakang supaya ambo bisa mencari siapa nama nangis. Kami ambil tisu rambut saya. Masya Allah. Pas pulang diputar, menangis juga. Dalam hati ambo, apa orang menangis nangis cengeng. Sampai ke rumah, ambo tonton surah, menangis pula. Memang diangkat halus perasaan pihak.